Assalamualaikum semua. Perkenalkan, nama saya Nurhaliza Fitri dengan NIM 2122151. Saya dari jurusan PAI semester 6. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang kaidah mutlak dan muqayyad. Nah, pertama kita akan membahas pengertian mutlak dan muqayyad terlebih dahulu, yaitu secara etimologi lafadz mutlak adalah isim maf'ul dari asal kata atlaqo yutliku itla'akon fahuwa mutlakun yang artinya sesuatu yang tidak ada batasannya. Sedangkan secara istilah, menurut Al-Banani lafaz mutlak adalah suatu lafadz yang menunjukkan kepada sesuatu yang maknanya tidak terikat oleh batasan tertentu. Nah, sedangkan muqayyad, secara etimologi lafaz muqayyad adalah isim maf'ul dari asal kata qayyada yuqayyidu taki dan fahuwa muqayyadun. Sedangkan secara istilah yang dimaksud dengan lafaz muqayyad adalah kebalikan dari lafaz mutlak. Jadi muqayyad adalah lafaz yang menyatakan suatu makna dengan adanya batasan tertentu. Adapun contoh dari ayat mutlak dan muqayyad adalah yang pertama yaitu ayat mutlak yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 6 yang artinya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik atau bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Yang kedua yaitu ayat muqayyad yang terdapat dalam surah Al-Maidah ayat ke-6 juga, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan syalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Nah, di dalam ayat tersebut, sama-sama menerangkan tentang keharusan bersuci sebelum mendirikan atau melaksanakan salat. Tapi terletak perbedaan pada media yang digunakannya dan cara membasuh tangannya. Di mana ayat mutlak menggunakan media tanah, serta membasuh tangan tanpa adanya batasan tertentu. Sedangkan ayat muqayyad menggunakan media air dalam bersuci, serta membasuh tangan dengan batasan hingga siku. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam mutlak dan muqayyad. Apabila terdapat teks yang bersifat mutlak, kemudian ditemukan teks lain yang mengkaitkannya, maka statusnya akan berubah menjadi tidak mutlak lagi. Dan apabila ada satu lafal di suatu tempat berbentuk mutlak, sedangkan pada tempat yang lain berbentuk muqayyad, maka ada beberapa kemungkinan dari ketentuannya antara lain, persamaan sebab dan hukum, sebabnya berbeda tetapi hukumnya sama. Perbedaan hukum dan sebab, dan perbedaan hukumnya saja. Yang pertama kita akan membahas tentang hukum dan sebabnya sama. Jika sebab dan hukum yang ada dalam mutlak sama dengan sebab dan hukum yang ada dalam muqayyad, maka dalam hal ini hukum yang ditimbulkan oleh ayat yang mutlak tadi harus ditarik atau dibawa kepada hukum ayat yang berbentuk muqayyad. Contohnya adalah, yang pertama, pada ayat mutlak yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 tentang darah yang diharamkan, yang artinya, diharamkan bagimu memakan, bangkai, darah, daging babi. Yang kedua, pada ayat muqayyad yang terdapat dalam surat Al-An'am ayat 145, dalam masalah yang sama yaitu tentang darah yang diharamkan. Yang artinya, katakanlah, tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir. Nah, kedua ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang darah, akan tetapi perbedaannya adalah pada ayat mutlak hanya dijelaskan kata darah saja, tidak ada dijelaskan darah seperti apakah jenis darah yang diharamkan tersebut. Sedangkan, pada ayat muqayyad darah yang diharamkan tersebut dijelaskan jenisnya yaitu darah yang mengalir. Yang kedua yaitu membahas tentang hukumnya berbeda dan sebabnya sama. Jika sebab yang ada dalam mutlak dan muqayyad sama tetapi hukum keduanya berbeda, maka dalam hal ini yang mutlak tidak bisa ditarik kepada muqayyad. Contohnya adalah, yang pertama, pada ayat mutlak yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang tayamum, yang artinya, maka bertayamumlah dengan tanah yang baik, bersih, sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah. Yang kedua, pada ayat muqayyad yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 6 tentang wudhu, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan syalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Nah, kedua ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang tata cara berwudu. Akan tetapi perbedaannya terletak pada media yang digunakan dan cara membasuh tangannya. Di mana pada ayat mutlak yaitu menggunakan media tanah, serta membasuh tangan tanpa adanya batasan tertentu.
Sedangkan pada ayat muqayyad yaitu menggunakan media air dalam bersuci serta membasuh tangan dengan batasan hingga siku. Yang ketiga adalah hukumnya sama sedangkan sebabnya berbeda. Dalam hal ini ada dua pendapat yaitu A. Menurut golongan Syafi'i, mutlak dibawa kepada muqayyad. B. Menurut golongan Hanafi dan Makiyah, mutlak tetap pada tempatnya sendiri, tidak dibawa kepada muqayyad. Contohnya adalah yang pertama, pada ayat mutlak yang terdapat dalam surat Al-Mujadalah ayat 3, yang artinya, orang-orang yang menzihar istrinya kemudian mereka hendak menarik apa yang mereka ucapkan, maka wajib atasnya memerdekakan hamba sahaya, sebelum keduanya bercampur. Yang kedua, pada ayat muqayyad yang terdapat dalam surat An-Nisa, ayat 92 yang artinya, barang siapa yang membunuh orang mukmin dengan tidak sengaja, karena kekeliruan, maka hendaklah membebaskan seorang hamba yang mukmin. Nah, kedua ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang budak hamba sahaya. Yang dimana letak perbedaannya adalah pada ayat mutlak, hanya dijelaskan untuk hamba sahaya saja, tanpa adanya batasan tertentu. Sedangkan pada ayat muqayyad dijelaskan batasan tertentunya, yaitu untuk hamba sahaya yang mukmin. Yang keempat adalah sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad. Nah, jika sebab dan hukum yang ada pada mutlak berbeda dengan sebab dan hukum yang ada pada muqayyad, maka yang mutlak tidak bisa dipahami dan diamalkan sebagaimana yang muqayyad. Contohnya adalah, yang pertama, secara mutlak dijelaskan di surat Al-Maidah ayat 38, yang menjelaskan tentang tangan, yang artinya, pencuri laki-laki dan pencuri perempuan, maka potonglah tangan mereka. Kemudian dalam surat Al-Maidah ayat 6 juga ada tentang tangan, tapi tidak saling terkait, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan syalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku. Nah, kedua ayat tersebut sama-sama menjelaskan tentang tangan, akan tetapi tidak saling terkait satu sama lain. Jadi sebab dan hukumnya tentu saja akan berbeda. Jadi tidak boleh disamakan ataupun dipahami maksud dari kedua ayat tersebut karena hukumnya berbeda. Sekian penjelasan saya, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena sudah menonton video ini.